Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 5 tema 9 tentang pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Anak-anak masih ingat tentang letak astronomis? Ya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisi garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis bujur dan garis lintang memiliki fungsi yang berbeda. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Sedangkan garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Dan setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Letak astronomis Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa atau ekuator, yang artinya garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kondisi lingkungan seperti ini sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan daratan. Kenampakan alam wilayah perairan meliputi: yang pertama, laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Laut dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, dan sarana transportasi antar pulau. Yang kedua, sungai.
adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga. Dan ketiga, danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Sedangkan kenampakan alam wilayah daratan meliputi yang pertama, dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan perkebunan teh. Yang kedua, dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Dan ketiga, pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, dan pelabuhan. Demikian anak-anak penjelasan tentang pengaruh letak astronomis Indonesia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.